Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk hukum selanjutnya, yaitu hukum fa'il dibandingkan dengan maf'ul bih. Wa minha qala Syekh Ar-Ru'aini rahimahullah, wa minha, dan diantara hukum fa'il adalah anal asla fihi, hukum asalnya yaitu an yaliya fi'lahu, terletak setelah fi'ilnya. Tsumma yudhkarul maf'ulu, kemudian disebutkan maf'ul bihnya. Nah ini berarti urutannya fi'il, fa'il, maf'ul bih ya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Sehingga nanti kalau ada susunan yang tidak diketahui mana fa'il, mana maf'ul bih, harus dirujukkan kepada standarnya ini ya, hukum asal. Sehingga yang pertama nanti harus di-i'rab sebagai fa'il, yang kedua maf'ul bih. Nah contohnya wawarisa Sulaimanu Dawud, dan Sulaiman mewarisi Dawud. Nah ini nanti ada penjelasan apa yang diwariskan. Wa qad yata'akhkharul fa'ilu wa yataqaddamul maf'ulu jawazan. Dan terkadang fa'ilnya di belakang dan maf'ul bihnya di depan. Ini secara boleh, selama tidak ada faktor yang mewajibkan gitu ya. Nahwu contohnya walaqad jaa'a ala fir'aunan nudur. Nah ini ala maf'ul bih, an-nudur fa'il. Wa wujuban, ada juga yang secara wajib. Nahwu contohnya syagolatna amwaluna. Nanya maf'ul bih wajib di depannya. Wa nahwu wa idh batala Ibrahim rabbuh. Nah ini Ibrahim maf'ul bih, rabbu sebagai fa'il harus di belakang. Waqad yataqaddamu maf'ulu 'ala fi'li wal fa'ili jawazan, dan terkadang maf'ul bih di depan fi'il dan fa'il secara boleh. Jadi sekaligus dia ya. Sekaligus di depan fi'il dan fa'il. Jadi hukum asalnya boleh selama tidak ada yang mewajibkan atau menghalangi. Nahwu contohnya fariqon kadzabu wa fariqon yaqtulun. Fariqon pada kedua, pada fariqon ini yang dua-duanya ini sebagai maf'ul bih. Fi'ilnya kadzabu dan yaqtulun. Wa wujuban nahwu fa ayya ayatillahi tunkirun. Ada juga yang wajib ya. Ayat di situ maf'ul bih wajib di depan, li'anna ismul istifham lahu sadrul kalam, karena dia itu isim istifham ya. Sedangkan isim istifham harus di depan kalimat. Qala Syekh Al-Ahdal rahimahullah, wa minha ay wa min ahkamil fa'ili, dan diantaranya yaitu diantara hukum fa'il. Jadi hanya itu artinya ahkamil fa'il gitu ya. Anal asla ay al-ghaliba, hukum asalnya atau dominannya ya. Fihi ay fil fa'ili, pada fa'il. An yaliya fi'lahu bi an yattasila bihi, terletak setelah fi'il yaitu bersambung langsung dengannya. Nahwu contohnya doroba Zaidun Amron. Nah di situ ada Zaidun ketemu langsung dengan fi'il. Lianahu kal juz'i minhu. Nah ini harusnya minhu ya, karena dia itu sebagian darinya, seperti sebagian darinya. Jadi sebenarnya kata yang berbeda dari fi'il tapi dianggap satu gitu ya. Bidalili iskani akhiril fi'li idza kana al-fa'ilu dhamiran. Nah hujahnya, alasan atau buktinya ya, yaitu disukunkan akhir fi'il ketika fa'ilnya berupa dhamir, yaitu dhamir mutasil. Nahwu contohnya darabtu. Nah di sini baknya disukun, asalnya kan fathah ya. Likarohati tawali arba'i mutaharikatin, karena dibencinya berurutannya 4 huruf berharokat. Wa inama yakrahuna dzalika fi kalimatin wahidatin. Hanyalah mereka orang Arab membenci hal tersebut ketika dalam satu kata. Ya kalau dalam satu kata itu tidak boleh ada 4 huruf berharokat gitu ya, harus disukun satunya. Tapi kalau dia dua kata, maka tidak mengapa walaupun dia
seperti satu kata, misalnya dorobaka ya, maf'ul bih dorobaka ini enggak perlu disukun karena kafnya benar-benar kata yang lain. Tapi kalau tak di sini disukun karena dianggap satu kata. Padahal dzalika ala annahuma kal kalimatil wahidah, maka hal tersebut menunjukkan bahwasanya ini darabtu ya, contohnya seperti satu kata. Bikhilafil maf'ul, beda kalau maf'ul bih. Final asla fihi an yanfasila, karena hukum asalnya terpisah, anil fi'li dari fi'il, wa yata'akhkhara anil fa'ili, dan di belakang fa'il. Kama qala, sebagaimana dikatakan oleh penulis ya. Summa yuzkaru maf'ul, kemudian maf'ul bih disebutkan. Au ghairuhu min ma'mulatil fi'li, atau ma'mulnya fi'il yang lain, misalnya maf'ul li ajli, maf'ul ma'a, dan seterusnya ya. Ai li'annahu fadlah, yaitu karena dia itu fadlah, maf'ul bih itu fadlah. Fahaku at-takhir, maka haknya, layaknya itu maf'ul bih diakhirkan. Nahwu contohnya, wa waritha Sulaimanu Dawud, dan Sulaiman mewarisi Daud. Wa irabuhu al-wawu harfu atfin, warisa fil madin, Sulaimanu fa'ilun wa alamatu rafihi damu akhirih, Dawuda maf'ulun bih wa alamatu nasbihi fatu akhirih, wal maf'ulu tsani mahdzuf. Nah, ini yang diwariskan itu ya, yang dihapus maf'ul bih kedua. Al-maurus berarti ya. Wal maurusu wal ilmu wan nubuwah. Ya, yang diwariskan ini adalah ilmu dan kenabian. Walladzi dalla ala dzalika qaulu ta'ala qablahu. Dan yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Ta'ala sebelumnya, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Wa taqdimul fa'ili, nah kalau di tafsir Ibnu Katsir itu al-maurusnya kerajaan dan kenabian gitu ya. Wa taqdimul fa'ili fi misli hadza jaizun, mengedepankan fa'il pada contoh seperti ini boleh. Waqad yakunu wajiban, terkadang fa'ilnya wajib di depan, kan khifal tibas ahadima bil akhar. Misalnya kalau ditakutkan kerancuan atau salah paham ya, salah satu dengan yang lainnya, maksudnya tidak bisa diketahui mana fa'il, mana maf'ul bih. Li'adami dhuhuril i'rab wa adami qarinatin tumayyizu ahaduma minal akhar. Karena tidak nampak, tidak jelas i'rabnya ya, apakah ini marfu, karena dia tidak, i'rabnya itu tidak kelihatan tanda i'rabnya. Dan tidak ada qarinah, indikasi yang membedakan antara keduanya, antara satu dengan yang lain. Ya, misalnya qarinahnya kalau muannas itu ada tak ta'nis ya, berarti kalau ada tak ta'nis, nah yang salah satunya muannas berarti itu fa'ilnya. Bian kana maksura ini awis mai isyarotin aw mausulaini, misalnya dua-duanya isim maksur atau isim isyarah atau isim mausul, aw mudhofaini li ya'il mutakalim, atau dimudhofkan kepada ya mutakalim. Ini kecuali kalau musanna ya, musanna yang dimudhofkan kepada ya mutakalim dia tetap kelihatan. Au domiro ini atau domir. Nah, kalau domir ini seharusnya jelas ya, karena domir rufa dan nasab itu kan beda. Kemudian ini tidak mesti harus berpasangan gitu ya. Fi'il fa'il harus dua-duanya maksur, isim isyarah itu. Tapi maksudnya fa'il dan maf'ul bih salah satu atau keduanya, pokoknya dia isim mabni atau isim maksur ya, atau dimudhofkan kepada ya mutakallim. Nahwu contohnya daraba Musa Isa, ini dua-duanya maksur. Au hadzaka, ini isim isyarah. Man fidari man alal bab, ini isim mausul. Au gulami sodiki, ini dimudhofkan kepada ya mutakallim. Au darabtuka, nah ini kalau darabtuka kan jelas ya, mana dhamir rufa, nasabnya itu jelas.
Fayata'ayanu fi misli hadza kaunul awwali fa'ilan wa tsani maf'ulan. Maka sudah bisa dipastikan pada contoh seperti ini, yang pertama sebagai fa'il, yang kedua maf'ul bih. Tidak boleh diputar gitu ya. Kecuali ada indikasi yang menjelaskan itu tidak seperti susunan tadi. Khilafan Ibnul Hajib, beda dengan Ibnul Hajib. Ini kalau di Hamul Hawami itu Ibnul Hajj ya, bukan Ibnul Hajib tapi Ibnul Hajj. Muhtajan bi anal ijmal min maqasidil uqala, dengan dalil, dengan alasan bahwasannya retorika menyamarkan ya atau mengglobalkan, tidak dijelaskan secara gamblang, ini termasuk retorikanya para orang yang berakal. Mengglobalkan atau mensamarkan sesuatu termasuk retorikanya orang-orang yang berakal. Memang dia tujuannya untuk disamarkan. Ya, cuman ini menyelisihi pendapat mayoritas berarti ya. Waqad yata'akhkharu fa'ilu wa yataqaddamu maf'ul alaihi ala khilafil asli jawazan. Dan terkadang fa'il di belakang dan maf'ul bih di depan fa'il, menyelisih hukum asalnya secara boleh tawaswan fil kalam, untuk meluaskan kalimat ya supaya tidak kaku. Nahwu contohnya walaqad jaa'a ala fir'aunan nuzur. Sungguh telah datang kepada pengikutnya Fir'aun, para pengikutnya Fir'aun, an-nuzur, peringatan. Atau an-nuzur ini pemberi peringatan gitu ya. Ya, walaupun yang memberi peringatan cuman Nabi Musa dan Nabi Harun, maka itu bisa dijamakkan gitu ya. Di salah satu tafsir itu diterangkan dia ya walaupun cuman 2 orang itu bisa pakai jamak gitu ya, untuk mungkin untuk pengagungan gitu. Ya intinya di sini an-nuzur sebagai fa'il, ala sebagai maf'ul bih. Wa yarbu alam dakhilatun fi jawabi qasamin muqaddar taqdiruhu wallahi. Nah di sini berarti kalau ada lakod ya, lakod itu bisa kita pastikan itu sumpah ya, uslubnya sumpah. Qad harfu tahqiq ja'a fi'lun madin ala fir'auna maf'ulun muqaddam wan nuzur fa'ilun muakhkhar. Wa wujuban, kemudian yang kedua wajib ya, fa'ilnya wajib di belakang. Li aridin iqtada dalik, karena ada faktor yang mewajibkannya atau yang menghendaki demikian. Bian kanal maf'ulu dhamiran mutasilan bi fi'lihi wal fa'ilu isman dhahiran. Yaitu misalnya maf'ul bihnya berupa dhamir mutasil, yaitu bersama dengan fi'ilnya, fa'ilnya isim dhahir. Karena yang berupa dhamir harus ketemu amilnya gitu ya. Nahwu syaghalatna amwaluna. Nah ini nanya maf'ul bih. Wa irabu, irabnya, nah ini nanti bisa dibaca sendiri biar cepat ya. Wa inama kana taqdimul maf'uli fihi wajiban li'annahu law quddimal fa'ilu wal halatu hadhihi laziman fisalu ad-dhamiril waqi'i maf'ulan ma'a imkani ittisalihi. Hanyalah mengedepankan maf'ul bih pada contoh seperti ini wajib, karena seandainya fa'ilnya dikedepankan dan keadaannya seperti ini, niscaya mengharuskan dhamir yang sebagai maf'ul bih menjadi munfasil bersamaan dengan dia itu masih bisa muttasil. Sedangkan kaidahnya selama bisa muttasil
tidak boleh munfasil. Au kana dhamirul maf'uli muttasilan bil fa'il, atau dhamir yang sebagai maf'ul bih bersambung dengan fa'il. Jadi dia nggak mungkin ketemu fa'il gitu ya mutasilnya, harusnya kan ke amilnya bukan ke fa'il. Wadzalika nahwu, contohnya wa idzi betala Ibrahim rabbuh. Nah ini tidak boleh rabbu sebagai fa'il di depannya ya. Nah ini contoh yang kedua. Kalau tadi kan maf'ul bihnya dhamir, kalau ini isim dhahir, dua-duanya isim dhahir. Ai wa idza ikhtabara Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Nah ini harusnya itu ya, karena di depan tadi kan id bukan idza. Karena id sama idza kan maknanya ada perbedaan gitu ya. Harusnya wa idz ikhtabara Ibrahim rabbuh. Bikalimatin. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Jadi ibtala itu artinya ikhtabaru. Nah, bikalimatin dengan kalimat-kalimat wa ya awamir wa nawahin kalafahu biha, yaitu perintah-perintah dan larangan-larangan yang dia Allah bebankan kepadanya. Kila ya manasikul haji, ada yang mengatakan kalimatin ini manasik haji. Wakilal khitan wal istihdad wa qalmul adfar wa geruha min khisalil fitrah. Ada yang mengatakan yaitu khitan, mencukur rambut kemaluan, memotong kuku dan selainnya yang termasuk perangai fitrah. Ya misalnya mencabut rambut ketiak itu ya termasuk ya. Wa yarabuhu idzi ya idzi dzarfun lima madha min zaman muta'alliqun bi mahdhuf taqdiruhu uskur. Ya harusnya uskurnya nggak pakai hamzahnya, nggak di domah gitu ya, karena disitu kan nanti ada wawunya, berarti waskur gitu ya. Waskur. Kemudian ibtala filun madin Ibrahim maf'ulun muqaddam, rabbu fa'ilun mu'akhirun wujuban id lau ukhiral maf'ulu lazima audu dhamir min rabbuhu ala mutaakhirin lafdhan wa rutbatan. Nah di sini mengapa dia wajib? Karena seandainya maf'ul bi diakhirkan ya, niscaya dhamir pada rabbuhu kembali kepada lafadz yang di akhir, yang dia itu di belakang secara lafadz dan kedudukan. Wadzalika la yajuzu, dan ini tidak diperbolehkan karena dhamir itu harus kembali ke depan bukan ke belakang. Nah nanti kalau dia ketemunya ke maf'ul bih ya, dhamirnya ini ketemu maf'ul bih, maka ini diperbolehkan maf'ul bihnya di depan karena dia masih kedudukannya di fa'ilnya tadi di depan bukan di belakang. Waqad yataqaddamu maf'ulu ala fi'li wal fa'ili ma'an jawazan li adami muqtadin lil wujub. Dan terkadang maf'ul bih di depan fi'il dan fa'il sekaligus secara boleh karena tidak ada faktor yang mewajibkan. Nah, contohnya fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Wa irabuhu
Ya, langsung ke wawujuban kan yakunal maf'ulu mutadaminan lima lahu sadu kalam. Yang kedua wajib ya. Berarti ini ada faktor yang mewajibkannya. Misalnya maf'ul bih mengandung sesuatu yang harus di depan kalimat. Misalnya isim istifham atau isim syarat ya. Nahu fa'ayya ayatillahi tunkirun. Nah, di situ ada ayya ya. Wairabu alfa'u fasihah. Nah, di sini kalau di catatan kaki disebutkan lebih tepatnya huruf atof ya. Fa-nya itu. Ayya ismu istifhamin maf'ulun muqaddam wa alamatun nasbihi fatu akhirih ayati mudhafun wa lafdhu jalala mudhafun ilaih tunkiruna filun mudhari marfun disebutin nun wa wawul jama'ati fa'ilun. Wa inama wajib taqdimul maf'ul fi nahwil misalil mazkur. Nah, mengapa wajib dikedepankan maf'ul bihnya ya pada contoh di atas yang disebutkan di atas. Kalau ta'ala ayyan ma tada'u walahul asmaul husna. Nah, ini pakai isim syarat ya. Lihat nasma syarti wal istifham lahu sadrul kalam. Karena isim syarat dan isim istifham harus di depan kalimat. Wa ta'khiruhu maf'ulan yunafis sodaroh, ketika dikebelakangkan ya, maf'ul bihnya ini dikebelakangkan, maka menafikan letaknya yang harus di depan. Walaysa taqdimul maf'ul alal fi'li mukhtasun bi maf'uli bihi bal maf'ulatil khamsah fihi sawa. Dan tidaklah mengedepankan maf'ul bih di depan fi'il khusus hanya maf'ul bih saja, tetapi maf'ul khamsah 5 maf'ul bih ya, itu sama saja. Nah, ini harusnya al-maf'ulatul khamsatu ya lebih tepatnya ya. Ilal maf'ula ma'ahu, kecuali maf'ul ma'ah ya. Fala yajuzu taqdimu, tidak boleh dikedepankan. Dia harus di belakang fi'il ya. Wa dzalika limura'ati aslil wawi idhiya fil asli lil atfi. Hal tersebut karena menjaga asal wawu yang asalnya dia itu untuk atof. Liwadaiha asnal kalam qolahur radhi, karena dia diperuntukkan ketika dibuat itu diperuntukkan untuk di tengah kalimat, bukan di depan. Ini dikatakan oleh ar-radhi. Nah, ini juga yang ada yang wajib ya. Maf'ul wajib di belakang itu kalau ada inama sama illa ya, tergantung maknanya nanti. Apakah yang wajib itu maf'ul bih atau fa'ilnya. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.